Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa salim ajmain. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Sarjana Wiyata, yaitu Bapak Haji Pardimin, dan tak lupa Bapak Felix Baskoro Bakti Utomo MPD selaku dosen pengampu keterampilan Bahasa Indonesia Lisan pada semester 2 kali ini. Juga yang saya hormati para dosen-dosen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa sekalian. Dan tak lupa pula yang saya cintai para teman-teman mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, perlu Anda ketahui apa itu sumber daya alam dan apa itu sumber daya manusia, karena saya akan menjelaskan tentang keberagaman sumber daya manusia dan sumber daya alam di Indonesia, dan tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan kita, baik institusi maupun di kemasyarakatan. Sumber daya alam sendiri merupakan kunci untuk menentukan perkembangan suatu perusahaan. Salah satu faktor yang terpenting, bahkan tidak dapat terlepaskan pada perusahaan, organisasi, maupun di masyarakat. Sumber daya manusia sendiri tidak dapat dilepaskan dari organisasi. Manusia dapat dilepaskan dari kehidupan, contohnya kehidupan organisasi, perusahaan, bahkan kehidupan bermasyarakat. Karena sumber daya manusia itu sangat menentukan perkembangan suatu perusahaan yang dapat memajukan kesejahteraan perusahaan. Sebagai seorang mahasiswa, kita akan memimpin suatu negara ke depannya agar negara kita menjadi negara yang maju dan menjadi negara yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, sumber daya manusianya juga harus tercukupi, memadai, dan berkualitas supaya bisa bersaing dengan negara lain. Karena negara Indonesia itu kaya akan sumber daya manusia. Indonesia menempati negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia setelah Cina, terus India, Amerika, setelah itu baru Indonesia. Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki laut yang sangat luas. Oleh karena itu para penjajah berusaha menjajah negara kita di tahun sebelum merdeka. Tak lupa juga melakukan inovasi baru agar kita bisa mengembangkan kreativitas kita. Sebagai mahasiswa yang baik, sebaiknya kita harus menjadi sumber daya manusia yang baik agar kelak kita menjadi sumber daya manusia yang bermanfaat bagi negara, supaya Indonesia bisa menjadi negara maju. Setelah membahas sumber daya manusia, kita akan membahas tentang sumber daya alam. Sumber daya alam itu sendiri adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebutuhan hidup manusia, agar manusia hidup lebih sejahtera. Karena alam itu menjadi penghidup untuk kehidupan manusia. Contohnya sumber daya alam seperti barang dari tambang, sinar matahari, air, dan lain.
Perlu Anda ketahui, Indonesia sendiri merupakan negara dengan tingkat biodiversitas tertinggi di dunia setelah negara Brazil. Fakta tersebut menunjukkan betapa tingginya keanekaragaman yang terdapat di Indonesia ini. Kita sebagai manusia harus merawat sumber daya alam yang telah diberikan oleh Tuhan, yaitu sumber daya alam yang terdapat di Indonesia, supaya kelak anak cucu kita dapat merasakan kebahagiaan karena kita dengan merawat sumber daya alam tersebut. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.